Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan teori belajar Jerome S. Bruner dalam pendidikan matematika anak usia dini. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Zahtasya Ayu Purnamasari dengan NIM akhir 002. Ada Amelia Galuh Edi Natasha dengan NIM akhir 017. Ada Nurul Laili Ramadhani dengan NIM akhir 045. Ada Nafis Dia Lailatus Solihah dengan NIM akhir 051. Ada Arida Rahma dengan NIM akhir 103. Ada Enaju Danania dengan NIM akhir 148. Ada Anggih Indah Laili Ramadhani dengan NIM akhir 175. Dan ada Zahra Fildatur Rahma dengan NIM akhir 186. Biodata Jerome S. Bruner. Nama lengkap yaitu Jerome Seymour Bruner. Tempat dan tanggal lahir yaitu New York, Amerika Serikat, 1 Oktober 1915. Jerome S. Bruner wafat pada tanggal 5 Juni 2016 pada usia 100 tahun. Latar belakang pendidikan Jerome S. Bruner yaitu kuliah di Universitas Duke dan melanjutkan studi S3 psikolog di Universitas Harvard. Biografi dari Jerome S. Bruner yaitu Bruner pernah terlibat dalam intelijen Amerika Serikat pada masa Perang Dunia Kedua. Bruner kembali ke dunia akademik dan menjadi salah satu tokoh utama psikolog kognitif. Ia menolak adanya behaviorisme dan lebih menekankan bahwa belajar adalah proses aktif dalam membangun makna pemikiran. Bruner sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan melalui konsep discovery learning, kurikulum spiral, serta tahap belajar enaktif, ikonik, dan simbolik. Yang selanjutnya ada latar belakang munculnya teori Bruner. Teori belajar Bruner berasal dari dua asumsi utama, yaitu yang pertama, pemerolehan pengetahuan merupakan proses interaktif di mana individu terlibat aktif dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam proses ini, baik individu maupun lingkungan mengalami perubahan. Lalu yang kedua, pengetahuan dibentuk melalui proses menghubungkan informasi baru dengan informasi atau pengalaman sebelumnya yang telah dimiliki. Proses ini menghasilkan struktur pengetahuan yang bermakna dan dapat digunakan untuk memahami serta menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Bunyi teori Bruner. Menurut Hatib et al. Tahun 2021, dalam Bruner 1961, teori belajar penemuan adalah proses belajar di mana anak menemukan sendiri konsep matematika melalui pengalaman belajar langsung. Dalam teori ini, proses penemuan lebih diutamakan daripada hasil akhir, dengan guru berperan menciptakan situasi belajar yang memungkinkan anak aktif berpikir sesuai tahap perkembangannya. Selanjutnya yaitu tahapan representasi teori belajar Jerome S. Bruner. Tahapan teori belajar Jerome S. Bruner membagi menjadi 3 tahapan kognitif yang disusun secara hierarkis. Tahap yang pertama yaitu tahap enaktif berbasis tindakan langsung, di mana anak memahami melalui manipulasi benda konkret atau pengalaman langsung. Pada tahap ini, pengetahuan anak direpresentasikan melalui respon motorik atau tindakan fisik. Contohnya, siswa menghitung jumlah apel dengan memegang dan memindahkan apel tersebut secara nyata. Yang kedua yaitu tahap ikonik berbasis visual atau gambar. Anak memahami melalui bayangan mental, gambar, grafik, atau diagram. Pada tahap ini, pengetahuan anak direpresentasikan melalui visualisasi tanpa harus memegang objek fisik. Contoh, siswa menghitung jumlah apel berdasarkan gambar atau diagram apel yang ada di buku. Tahap yang ketiga yaitu tahap simbolik berbasis bahasa atau abstrak. Anak memahami melalui simbol-simbol abstrak seperti bahasa, kata-kata, atau notasi matematis. Tahap ini adalah tahap tertinggi di mana pemikiran sudah lebih fleksibel dan manipulasi lambang objek dilakukan.
Contohnya, siswa menyelesaikan soal perkalian 5 kali 2 sama dengan 10 menggunakan angka dan simbol tanpa perlu gambar atau benda. Ketiga tahap ini merupakan komponen dari kurikulum spiral, di mana konsep yang sama dapat diajarkan kembali dengan tingkat kerumitan yang lebih tinggi menggunakan tahapan-tahapan tersebut. Prinsip pembelajaran menurut Brunner. Menurut Brunner, motivasi belajar sangat dipengaruhi oleh rasa keingintahuan yang secara alami dimiliki oleh peserta didik. Nah, dalam pembelajaran matematika, Brunner menekankan bahwa peserta didik akan lebih termotivasi apabila mereka dilibatkan secara aktif dalam proses menemukan konsep, bukan sekedar menerima informasi dari guru. Brunner juga berpendapat bahwa discovery learning dapat meningkatkan motivasi intrinsik siswa karena peserta didik merasa puas ketika berhasil menemukan sendiri solusi atau konsep matematika. Nah, pada proses ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna, menantang, dan juga menyenangkan, sehingga siswa terdorong untuk terus belajar tanpa harus bergantung pada motivasi eksternal seperti nilai atau hukuman. Dalam pembelajaran matematika, kesiapan belajar sendiri dapat ditunjang dengan beberapa poin. Yang pertama, penyajian konsep dari yang sederhana ke kompleks. Lalu yang kedua, penggunaan contoh konkret sebelum masuk ke konsep abstrak. Lalu yang terakhir, penyesuaian metode pembelajaran dengan kemampuan awal peserta didik. Dengan demikian, guru dapat memiliki peran penting dalam memastikan materi matematika disampaikan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa agar proses belajar dapat berlangsung secara optimal. Brunner juga menggunakan pendekatan spiral yang dimana cara ini lebih efektif untuk memperkenalkan suatu konsep matematika dimulai secara intuisi dengan menggunakan notasi yang telah dikenal dan lebih konkret. Penerapan teori Brunner dalam pembelajaran MTK di PAUD nomor 1 yaitu tahap kognitif, di mana contohnya itu anak membagikan satu biskuit ke setiap teman untuk memahami konsep jumlah secara nyata atau langsung. Yang kedua ada tahap ikonik dengan contoh yaitu anak menghubungkan sebuah gambar anak dan biskuit sebagai representasi jumlahnya yang telah dibagikan. Nomor 3 yaitu tahap simbolik, di mana contohnya itu anak dikenalkan angka berdasarkan pengalaman dan gambar sebelumnya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Dalam proses pembelajaran, teori Brunner memiliki kelebihan. Di antaranya 1. Anak dapat aktif dalam pembelajaran. Dalam teori Brunner, anak dipandang sebagai subjek belajar yang aktif, bukan hanya penerima informasi saja. Anak diberi kesempatan untuk mengeksplorasi, mencoba, mengamati, dan bertanya secara langsung. Yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu anak. Metode penemuan atau discovery learning mendorong anak untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang muncul. Guru biasanya memberikan pertanyaan pemantik atau masalah sederhana untuk merangsang berpikir anak secara kritis. Yang ketiga, pembelajaran lebih bermakna dan mudah dipahami. Ketika anak menemukan suatu konsep melalui pengalamannya secara langsung, pemahaman yang diperoleh menjadi lebih mendalam dan tidak mudah dilupakan. Anak juga tidak hanya menghafal informasi saja, tetapi benar-benar memahami proses terjadinya sesuatu. Yang keempat, mendorong rasa percaya diri dan kemandirian anak. Saat anak berhasil menemukan solusi dari suatu kegiatan secara mandiri, mereka akan merasa bangga terhadap dirinya. Keberhasilan ini dapat dilalui melalui proses penemuan yang meningkatkan rasa percaya diri. Selain itu, anak juga belajar untuk tidak bergantung pada orang lain karena mereka sudah dilatih untuk menemukan suatu solusi secara mandiri. Yang kelima, mengembangkan kemampuan kognitif dan proses berpikir. Teori Brunner sangat menekankan pada perkembangan kognitif anak, terutama dalam hal kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan membuat hubungan antar konsep. Melalui metode discovery learning, anak belajar mengamati, membandingkan, mengelompokkan, serta menarik kesimpulan secara sederhana. Yang keenam, menumbuhkan rasa senang ketika berhasil menemukan sesuatu.
Dalam proses pembelajaran, jika anak menemukan sesuatu secara mandiri, anak akan senang dan puas saat berhasil menyelesaikan suatu tugas secara mandiri. Anak juga lebih antusias dan tidak merasa tertekan dalam proses pembelajaran, sehingga suasana belajar dapat menyenangkan dan pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Selain memiliki kelebihan dalam proses pembelajaran, teori Brunner juga terdapat beberapa kekurangan, di antaranya 1. Membutuhkan waktu yang lebih lama dan persiapan yang matang. Model pembelajaran penemuan atau discovery learning menurut Brunner membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk proses eksplorasi. Guru harus menyiapkan media, pertanyaan pemantik, serta skenario kegiatan yang terstruktur agar anak dapat menemukan konsepnya secara sendiri. Yang kedua, terbatasnya pemahaman guru. Di Indonesia, tidak semua guru memahami secara mendalam konsep discovery learning. Jika guru kurang memahami konsep tersebut, maka proses belajar dapat kurang optimal dan tujuan pembelajaran tidak tercapai. Yang ketiga, tidak semua anak dapat belajar menggunakan metode discovery learning. Pada dasarnya, setiap anak memiliki latar belakang dan gaya belajar yang berbeda. Ada anak yang membutuhkan arahan lebih jelas dan contoh yang konkret untuk memahami suatu pembelajaran. Jika guru langsung menggunakan metode discovery learning tanpa pendampingan yang cukup, beberapa anak bisa merasa bingung atau kurang percaya diri. Yang keempat, terbatasnya materi. Tidak semua materi cocok untuk diajarkan dengan menggunakan metode discovery learning. Ada beberapa materi yang tidak bisa digunakan. Contohnya materi konsep dasar seperti aturan keselamatan atau kebiasaan tertentu. Hal ini itu biasanya diajarkan melalui contoh langsung dan juga pembiasaan. Yang kelima, kurang efisien untuk murid yang jumlahnya banyak. Dalam suatu pembelajaran yang dimana kelasnya jumlahnya banyak atau besar, guru akan kesulitan untuk memberikan bimbingan secara individual. Padahal dalam konsep metode Brunner discovery learning, guru harus melakukan pendampingan secara aktif atau scaffolding agar anak dapat menemukan konsepnya secara mandiri. Yang keenam, lebih menekankan pada aspek kognitif dibanding aspek lainnya. Pada metode discovery learning ini, pada dasarnya itu lebih fokus pada perkembangan kognitif dan proses berpikir. Anak disuruh untuk menemukan suatu solusi dari masalah secara mandiri. Sementara di PAUD, perkembangan anak itu mencakup beberapa aspek. Selanjutnya yaitu contoh media pembelajaran MTK PAUD berbasis teori Brunner. Yang pertama adalah kalkulator jari. Digunakan untuk mengenalkan konsep berhitung dasar pada PAUD, dibuat dari kain flanel dengan bentuk dua telapak tangan, angka 1 sampai 10, simbol operasi hitung seperti tambah, kurang, kali, dan juga bagi. Anak dapat menggunakan jari sebagai alat bantu menghitung sekaligus mencocokkan dengan angka dan simbol yang tersedia. Media ini sangat relevan dengan teori Jerome Brunner karena memuat 3 tahapan representasi belajar. Yang pertama yaitu tahap enaktif, di mana anak belajar melalui aktivitas langsung seperti membuka jari, menunjuk, dan juga menghitung menggunakan jari tangan. Ini dapat membantu anak memahami konsep bilangan melalui pengalaman nyata. Yang kedua yaitu tahap ikonik, terlihat dari visual telapak tangan dan bentuk angka yang warna-warni sehingga anak dapat menghitung berdasarkan gambar. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap simbolik, ditunjukkan melalui penggunaan lambang angka dan simbol operasi hitung yang mulai dikenalkan pada anak. Media selanjutnya yaitu media apel nyata. Pada media ini, anak diajak menghitung secara langsung dengan contoh konkret, yaitu 2 apel ditambah 1 apel. Proses menghitung dilakukan bersama-sama melalui aktivitas melihat, menyebutkan angka, dan menghitung apel satu persatu, sehingga anak dapat memahami hasil penjumlahan dengan mudah. Jika dikaitkan dengan teori Jerome Brunner, media ini sangat sesuai karena memuat 3 tahapan representasi belajar. Yang pertama yaitu tahap enaktif, di mana anak belajar melalui pengalaman langsung dengan memegang, memindahkan, dan menghitung apel. Hal ini dapat membantu anak memahami konsep penjumlahan secara konkret. Tahap yang kedua yaitu tahap ikonik, terlihat dari penggunaan gambar apel ditampilkan secara visual dan tersusun rapi sesuai jumlahnya, maka
Anak dapat menghitung berdasarkan gambar sehingga konsep jumlah menjadi lebih jelas. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap simbolik. Ditunjukkan melalui penulisan simbol operasi hitung seperti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Pada tahap ini, anak mulai memahami konsep penjumlahan dalam bentuk simbol MTK. Dan media yang terakhir yaitu papan angka dan kartu bergambar. Media ini digunakan untuk mengenalkan konsep bilangan 1-10 dengan cara yang konkret dan menarik. Media ini sangat relevan jika dikaitkan dengan teori Jerome Bruner karena memuat 3 tahapan representasi belajar. Yang pertama yaitu tahap enaktif, di mana anak belajar melalui aktivitas langsung dan pengalaman nyata seperti memegang, memindahkan, dan menyusun kartu angka serta menghitung benda pada papan. Yang kedua itu tahap ikonik, terlihat dari penggunaan gambar seperti buah, mobil, bola, sepatu, dan bintang yang menunjukkan atau mewakili jumlah tertentu. Anak menghitung berdasarkan visual gambar sehingga konsep angka jadi lebih mudah dipahami. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap simbolik. Ditunjukkan dengan adanya lambang angka 1-10. Setelah anak memahami jumlah benda melalui gambar, anak mulai mengenal dan mencocokkan simbol angka dengan jumlah yang sesuai. Kesimpulannya yaitu teori belajar Jerome Bruner menekankan pembelajaran aktif melalui tahapan enaktif, ikonik, dan simbolik sehingga anak usia dini dapat memahami konsep matematika dari konkret ke abstrak. Penerapan teori ini membuat pembelajaran lebih bermakna, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan meningkatkan keaktifan anak. Namun, penerapannya memerlukan persiapan matang, waktu yang cukup, dan pemahaman guru yang baik. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.